Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Syakir Sofyan dengan NIM F5331943, mahasiswa pada program Doktor Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Studi Ekonomi Interdisipliner dengan judul Pandemi COVID-19, Pengaruhnya Terhadap Keamanan dan Kriminalitas di Masyarakat dan Upaya Meminimalisir Dampaknya. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Ali Arifin MM. Baik, sebelum kita masuk ke permasalahan inti, kami akan sajikan terlebih dahulu pendahuluan. Semenjak virus ini ditemukan di Wuhan, yaitu pada akhir tahun 2019, dengan gejala demam, batuk, sesak napas, serta kesulitan bernapas, hingga saat ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pertanggal 29 Mei 2020, kasus yang terkonfirmasi sebanyak 6.035.353. Total yang sembuh sebanyak 2.661.975. Dan total kematian sebanyak 366.928. Ini data per tanggal 29 Mei 2020. Sementara di Indonesia per tanggal yang sama yaitu berjumlah 25.216 yang positif. Total pasien yang sembuh dari virus ini sebanyak 6.492 dengan total kematian sebanyak 1.520. Besarnya jumlah kematian dan tentunya belum ditemukan vaksin untuk mengatasi virus ini, maka kita senantiasa perlu waspada dan berhati-hati dan melakukan langkah-langkah pencegahan, diantaranya dengan mencuci tangan, memakai masker, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut, menjaga kebersihan, untuk sementara tidak berjabat tangan, dan menjaga jarak. Nah, adapun beberapa kebijakan yang diambil oleh negara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini ada beberapa, tapi perlu diketahui bahwa beberapa istilah dalam kebijakan ini sebenarnya masih belum begitu jelas dan belum disepakati secara global. Namun kami akan paparkan. Yang pertama, lockdown. Nah, semakin meluasnya wabah virus corona, tidak sedikit banyak orang para pakar menekankan pemerintah untuk menerapkan lockdown yang dianggap efektif dalam menekan jumlah kasus positif dari penyebaran virus ini. Nah, lockdown sendiri adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dan merupakan keadaan darurat sehingga warga negara tidak diperbolehkan masuk atau keluar dari wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu, sehingga masyarakat itu lebih banyak berdiam diri di rumah. Nah, karakteristik dari lockdown ini yang pertama adalah pengambil keputusan untuk memberlakukan lockdown itu adalah berasal dari pusat, dalam hal ini tentu pemimpin tertinggi negara. Kemudian akses transportasi umum ditutup. Nah, kemudian karena ditutupnya akses transportasi umum sehingga keluar masuk kota juga ditutup. Selain itu, masyarakat juga tidak boleh keluar dari rumah. Nah, beberapa negara telah memberlakukan lockdown. Nah, diantaranya adalah Cina yang dianggap berhasil mengatasi penyebaran COVID ini, kemudian diikuti oleh Italia, Iran, Denmark, Korea Utara, Filipina, dan Spanyol. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan karantina wilayah atau parsial, di mana jenis ini adalah sebuah konsep lockdown namun cakupan wilayah yang tidak begitu luas, seperti lockdown
guna menghindari kelumpuhan total dari segala aspek bila dilakukan total lockdown. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini cakupannya sangat kecil sekali ya. Jadi masih dalam cakupan kelurahan. Nah, ada beberapa wilayah seperti itu. Kemudian karakteristik dari karantina wilayah atau parsial ini adalah wilayah yang dikarantina itu diberi garis karantina dan dijaga terus-menerus oleh petugas. Ya. Ada petugas yang terus berjaga untuk mengontrol kondisi dan keadaan masyarakat yang berada di wilayah karantina serta menjaga masyarakat itu tidak boleh keluar masuk dari wilayah karantina. Dan selama karantina, kebutuhan dasar masyarakat yang berada di wilayah karantina tersebut itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, termasuk pun hewan ternak. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, istilah ini muncul dari Presiden Joko Widodo yang menyebut PSBB sebagai upaya yang harus dilakukan untuk melawan pandemi COVID-19. Ketika itu Jokowi meminta rapat terbatas bersama sejumlah menteri via sambungan video pada tanggal tepatnya 30 Maret 2020. Sehari kemudian pemerintah menerbitkanlah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Nah, PSBB sendiri dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 disebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Nah, jadi ada pembatasan aktivitas penduduk bagi wilayah yang diberlakukan PSBB. Kriteria untuk memberlakukan PSBB ini adalah tidak semua wilayah dapat langsung menerapkan. Persyaratan untuk diberlakukannya itu harus ada jumlah peningkatan kasus dan kematian yang diakibatkan oleh COVID serta memiliki kaitan dengan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah lain. Nah, karakteristiknya sendiri adalah Pemda mengajukan kepada pemerintah pusat dengan menyediakan data-data terkait dengan semakin banyaknya jumlah kasus positif dan juga kematian yang diakibatkan oleh COVID yang berada di daerah tersebut. Kemudian dengan diberlakukannya PSBB, maka beberapa tempat juga dan akan dibatasi, tempat itu akan dibatasi masyarakat untuk mendatangi tempat dan kegiatan juga akan dibatasi. Beberapa layanan penting juga akan tidak semua ya, tetapi beberapa masih tetap terbuka. Salah satunya adalah layanan kesehatan. Kemudian transportasi umum dibatasi. Jadi tidak ditutup secara total, namun dibatasi untuk mengurangi jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian selain itu juga adanya pembatasan penumpang kendaraan pribadi, di mana maksimum orang yang dapat bepergian memakai kendaraan pribadi itu 50% dari kapasitas kendaraan, ya. 50% dari penumpang yang dapat diangkut dari kendaraan tersebut, dan warga masih dapat keluar rumah. Nah, inilah beberapa kebijakan yang berhasil dihimpun. Namun perlu diketahui bahwa dari beberapa kebijakan ini yang perlu digarisbawahi adalah perlunya social distancing. Karena ini penting untuk dilakukan karena seluruh kebijakan ini mengandung satu poin penting, yaitu social distancing sebagai kata kunci dari kebijakan yang diterapkan. Nah, kita masuk kepada permasalahan. Nah, bila social distancing diterapkan ya, dari beberapa kebijakan tadi itu diterapkan, lockdown, karantina wilayah, termasuk PSBB di Indonesia, maka masyarakat itu
lebih banyak akan tinggal di rumah. Ya, dengan tetap tinggal di rumah, maka kita akan banyak menyelamatkan nyawa termasuk orang yang kita sayangi, orang terdekat. Maka semuanya tinggal di rumah. Namun sebuah pertanyaan muncul dari hal ini, yaitu apa? Yaitu ketika kebijakan ini dilakukan, maka apakah kriminalitas akan menurun? Tentu ini secara logika dan kita mampu berhipotesa untuk menjawab pertanyaan ini, tapi kita membutuhkan bukti dan data untuk menjawabnya. Baik, selanjutnya dengan tadi diberlakukannya social distancing, ternyata di Indonesia itu menurut data World Prison Brief, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 104%, sehingga sangat tidak mungkin untuk melakukan perilaku social distancing. Ini juga dialami oleh banyak negara, sehingga pemerintah Indonesia melakukan program asimilasi dan integrasi. Asimilasi sendiri adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sementara integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Hampir beberapa banyak negara yang melakukan program seperti ini untuk agar social distancing itu dapat diterapkan dengan baik. Nah, di Indonesia sendiri tercatat telah membebaskan 39.193 narapidana, yang ternyata terbanyak yang telah dibebaskan itu berasal dari ex-napi penyalahgunaan narkoba, kejahatan properti, dan ex-napi kejahatan dengan kekerasan. Nah, namun perlu kita ketahui berdasarkan hasil riset Department of Justice Amerika Serikat tahun 2018, itu ditemukan sebanyak 45% dari 412.731 napi yang bebas di 30 negara bagian pada tahun 2005 ternyata itu kembali diamankan. Ya, kembali diamankan dalam kurun waktu 1 tahun sejak keluar dari lapas. Jadi kita dapat berkesimpulan bahwasanya para napi ini sangat berpotensi kembali untuk melakukan tindak kejahatan dan kembali diamankan. Angka yang sangat cukup besar mengingat 45%, dari 412.731. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, dengan adanya program asimilasi dan integrasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, apakah kriminalitas akan menurun? Nah, kita akan lihat dalam data dan fakta. Sebelumnya saya akan menyajikan beberapa berita online terkait dengan kejahatan di masa pandemi. Yang pertama, ini kejahatan meningkat saat pandemi corona. Ada juga Oke News merilis angka kejahatan jalanan meningkat saat pandemi COVID-19. Ada juga kejahatan meningkat selama pandemi corona. Minimarket dihimbau beroperasi maksimal hingga pukul 20. Kemudian ada juga ini, polisi klaim angka kriminalitas menurun selama pandemi COVID-19. Kemudian ini polisi sebut kejahatan saat pandemi corona naik akhir Mei 2020. Dan terakhir, Polri sebut angka kejahatan menurun selama pandemi corona. Jadi ada beberapa berita yang merilis bahwasanya mengklaim kejahatan mengalami volume perkembangannya semakin meningkat. Ada juga yang menyatakan selama pandemi corona ini mengalami penurunan. Nah, mari kita lihat data dan faktanya. Nah, berikut kami sajikan perkembangan jumlah kejahatan dari minggu 12 sampai minggu 21 tahun 2020. Data ini kami peroleh dari beberapa berita online, di mana berita online tersebut memperoleh data dari divisi Humas Polri. Nah, kalau kita lihat minggu 21 itu adalah bertepatan dengan pertengahan Maret 2020.
Sementara minggu 21 itu menjelang hari raya. Kita dapat lihat pada minggu ke-12 itu angkanya sangat tinggi sekali. Jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 4.245. Nah, pada minggu 12 ini setelah saya cross check, ternyata minggu ini jumlah kasus positif saat itu baru berjumlah 117 kasus positif yang ada di Indonesia. Nah, tidak seperti sekarang yang jumlahnya sudah 20 ribuan lebih. Ini masih 117. Nah, jumlahnya 4.245. Nah, ternyata kita lihat jumlah perkembangan kejahatan itu turun dan sempat naik lagi, turun naik lagi hingga pada minggu 21 itu menurun sebanyak 2.726. Ya, 2.726, dan bahkan diklaim ini menurun sebanyak 27,03% dari minggu sebelumnya, yaitu minggu ke-20. Ya. Nah, selain itu dari 39.193 narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi, ternyata sebanyak 27 napi yang kembali melakukan kejahatan. Kalau kita hitung tidak sampai 1%. Nah, namun ini kita tidak boleh beralasan demikian, karena mereka kita belum mengetahui yang lainnya akan melakukan apa tidak di tengah masa pandemi COVID-19. Tetapi data terakhir yang diperoleh adalah sebanyak 27 napi yang kembali berkasus. Nah, menurut Menteri Hukum dan HAM, narapidana yang dibebaskan dan melakukan tindak pidana kembali akan tetap diproses dan segera dipenjarakan kembali dengan hukuman berat menanti. Nah, dari data-data ini, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya jumlah kejahatan itu fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun di tengah pandemi. Meskipun itu ada kecenderungan menurun hingga minggu ke-21 menjelang Lebaran, bahkan ini termasuk menjelang apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yaitu memasuki era new normal. Nah, baik. Selain itu, berdasarkan data tadi sebelumnya, ternyata ditemukan bahwa kejahatan yang paling dominan dan meningkat di tengah pandemi itu adalah kejahatan jalanan, yang terdiri dari penjamretan, pencurian bermotor, perampokan, dan pembongkaran minimarket. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa ternyata terjadi perubahan pola perilaku kejahatan dari kejahatan yang dilakukan di rumah menuju ke pola perilaku kejahatan di jalanan. Nah, hal ini disebabkan karena masyarakat memahami kondisi pandemi dan mengikuti saran dan instruksi dari Presiden dan beberapa instansi terkait dalam penanganan COVID-19 ini untuk tetap tinggal di rumah, sehingga para perilaku kejahatan ini beralih ke kejahatan jalanan. Nah, ini yang berhasil kami himpun. Nah, baik. Selanjutnya, penyebab kejahatan di tengah pandemi. Nah, secara umum kami membagi atas dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Nah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya secara umum kriminalitas itu muncul jika masyarakat tidak dapat mematuhi aturan yang ada di masyarakat, dan secara sosial ekonomi kejahatan disebabkan oleh banyaknya masyarakat di bawah garis kemiskinan. Nah, tentu ini adalah penyebab umum. Nah, kita lihat di tengah pandemi ini ada beberapa hal juga terkait dengan tadi penyebab umum tadi tersebut. Nah, untuk internal itu pertama, terdapatnya beberapa masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, karena kita ketahui dengan adanya pekerjaan tentu akan mendapatkan pendapatan inilah yang kemudian dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bagi para napi yang telah dibebaskan, tentu mereka setelah dibebaskan, nah secara otomatis mereka tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka berpotensi untuk melakukan kejahatan kembali lagi. Belum lagi pada masa pandemi banyaknya perusahaan yang memutuskan untuk melakukan PHK. Nah, hal ini semakin memperparah lagi. Selain itu, kurangnya pendapatan. Ya, ini karena disebabkan masa pandemi, tentu beberapa perusahaan juga mengalami kurangnya pemasukan, sehingga beberapa perusahaan juga memutuskan untuk memotong pendapatan untuk para pekerja. Nah, bagi perusahaan yang tidak mampu demikian, tentu melakukan PHK. Nah, belum lagi kalau misalkan sebelum pandemi sudah kurang pendapatannya, ditambah pada saat pandemi semakin kurang, sehingga berpotensi. Selain itu, adanya juga moral dan karakter. Ini juga terkait dengan para napi, ya, yang memang memiliki moral dan karakternya memang yang selalu ingin melakukan hal-hal yang memang merusak melakukan perilaku kejahatan, sehingga perilaku kejahatan ini tetap selalu akan ada. Selain itu, adanya degradasi mental. Ya, di tengah pandemi ini tidak banyak sekali masyarakat itu yang mengalami keputusasaan, sehingga mereka melakukan langkah-langkah yang ekstrim, ya, langkah kilat, ya, untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan melakukan kejahatan. Nah, ini lumayan banyak juga. Nah, selain itu ada juga penyebab kejahatan melalui penyebab eksternal. Yang pertama tadi disebutkan, yang terkait dengan internal itu adalah PHK. Dengan adanya PHK di tengah pandemi, tentu masyarakat tidak akan mendapatkan pendapatan, sehingga memicu. Selain itu, orang yang telah terkena PHK dari perusahaan, ya, bagi para pendatang yang datang ke kota tentu ingin kembali ke daerah asal, akan tetapi agak sangat sulit dengan adanya pemberlakuan PSBB misalkan. Nah, tentu mereka tidak dapat kembali ke daerah asal. Selain itu, adanya juga situasi lingkungan yang mendukung. Nah, seperti yang kita ketahui, karena di rumah masyarakat mendengarkan saran dan instruksi untuk tetap tinggal di rumah, sehingga ada beberapa tempat-tempat yang memang sangat mendukung untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, inilah penyebab kejahatan tetap ada di tengah pandemi. Nah, berikut ini saya kutip pendapat Durkheim dalam perspektif fungsionalis struktural, menyatakan bahwa ketika satu komponen masyarakat mengalami keadaan merugikan, maka akan terjadi peristiwa disfungsi. Nah, kalau kita ketahui penyebab maraknya kejahatan di tengah pandemi tadi, itu menurut Durkheim sendiri kan disebabkan oleh adanya komponen masyarakat yang mengalami keadaan merugikan. Nah, jadi sebenarnya ini langsung mengarah kepada struktur sosial yang menjadi akar masalah dari kejahatan. Karena pada dasarnya individu itu ya taat pada hukum. Namun ketika mereka berada di bawah tekanan, seperti di masa sekarang, mereka akan melakukan tindak kejahatan. Makanya peristiwa disfungsi ini dapat diartikan sebagai tindak kejahatan. Nah, seperti itu. Karena ada kalanya, karena ya ada orang yang tetap ada orang yang pendapatannya tetap bercukupan, tapi tidak sedikit juga banyak orang yang mengalami kesulitan, apalagi ditambah dengan pandemi sekarang ini. Kehidupan tidak berjalan normal sebagaimana biasanya, dan ketika orang tidak mampu mencukupi kebutuhannya, maka bisa saja melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum dan juga melakukan tindak kejahatan. Nah, kita masuk kepada solusi. Baik, kalau kita membicarakan masalah kejahatan dan pembangunan, maka kejahatan dan pembangunan ini tidak lagi masuk sebagai suatu cacat kemasyarakatan, karena hampir di seluruh dunia akan menghadapi masalah kejahatan.
baik negara-negara modern, maju dan berkembang, semua pasti akan selalu ada tindak kejahatan. Makanya Walter C. Reckless memberikan syarat untuk menanggulangi kejahatan, yaitu pertama, diperlukannya sistem organisasi kepolisian yang baik. Di Indonesia sendiri kan kita ketahui ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Polri, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan mengemban tugas memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian pelaksanaan peradilan yang efektif. Tentu inilah mata cerminan apa yang dilihat oleh masyarakat melalui peradilan. Apapun hasil dan keputusannya, inilah yang kemudian menjadi cerminan di mata masyarakat. Selain itu, hukum yang berwibawa, yang tidak berat sebelah, sehingga masyarakat itu rela untuk mengikuti aturan-aturan meskipun sebenarnya itu merugikan bagi dia, tetapi untuk kepentingan bersama. Kemudian adanya pengawasan dan pencegahan kejahatan terkoordinir. Selain itu, yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Nah, selain Walter C. Reckless, saya juga mengutip Baharudin Lopa yang dikutip dalam buku Crime Prevention, bahwasanya strategi pokok mencegah kejahatan adalah dengan mengeliminasi akar penyebabnya. Nah, seperti yang kita ketahui di masa pandemi, tentu banyak orang masyarakat yang mengalami kesusahan ya, apalagi terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, inilah kunci utama gimana untuk mengatasi jumlah meningkatnya perilaku kejahatan itu dengan mengatasi masalah kebutuhan hidup masyarakat. Dengan mengatasi masalah ini, maka saya secara pribadi meyakini bahwa kejahatan di tengah pandemi akan turun terus. Nah, baik. Untuk meminimalisir dampaknya, maka berdasarkan tadi pendapat para tokoh, maka di sini saya akan sajikan untuk meminimalisir dampak dari COVID-19 terhadap keamanan dan kejahatan. Nah, itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Ini sangat penting. Jadi bukan hanya aparat keamanan yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah perilaku kejahatan, tetapi pemerintah juga dan masyarakat. Dan ini ketika bersatu, maka saya yakin bahwasanya kita dapat meminimalisir dampak kejahatan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Pemerintah dalam hal ini dapat dalam mengatasi permasalahan masyarakat, ya, itu tadi yang saya sebutkan, masalah intinya adalah masalah kebutuhan hidup. Maka pemerintah memberikan bantuan sosial. Nah, ada bantuan tunai, ada bantuan non tunai, sangat banyak sekali, puluhan triliun telah digelontorkan, tetapi masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan, apalagi masalah data, masalah oknum-oknum. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi. Agar bantuan itu tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi masalah masyarakat yang mestinya mendapatkan tetapi tidak mendapatkan, yang seharusnya tidak mendapatkan malah mendapatkan. Nah, ini yang tentu menjadi polemik. Jadi harus selalu ada evaluasi, apalagi terkait dengan data. Selanjutnya, bagi pihak aparat keamanan, nah tentu untuk meningkatkan patroli, utamanya kepada tempat-tempat yang memungkinkan ya, situasinya mendukung untuk terjadinya perilaku kejahatan. Selain itu, perlu melibatkan TNI dan aparat pemerintah daerah. Nah, selain pemerintah, aparat keamanan, dan tidak kalah penting lagi adalah masyarakat. Nah, ini selain masyarakat harus berhati-hati dan tetap waspada terhadap tindak kejahatan ya, melihat lingkungan dan situasi. Nah, perlu juga masyarakat itu kerjasama dan saling tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ini yang tidak kalah penting.
Nah, karena kenapa dengan tolong menolong di tengah pandemi ini, nah banyak kan kita ketahui masyarakat yang mengalami dampak utamanya dalam pemenuhan kebutuhan, maka diperlukan uluran tangan dan saling berbagi. Nah, ini sangat banyak sekali lembaga filantropi, komunitas, organisasi sosial keagamaan, bahkan warga secara pribadi telah bahu-membahu untuk membantu saudara-saudaranya kita. Baik, demikian presentasi ini. Izinkan saya mengutip pernyataan Andri Matus dalam bukunya Being Happy, A Handbook to Greater Confidence and Security, bahwa yang menentukan kebahagiaan kita bukanlah apa yang terjadi pada diri kita, namun bagaimana reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita. Mari bersama-sama kita ciptakan kebahagiaan bagi masing-masing diri dengan menjadi perantara rezeki dan berbagi saat pandemi. Demikian presentasi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menyadari betapa pentingnya partisipasi kita sebagai masyarakat dan warga negara dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ali Arifin MM selaku pengampu mata kuliah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.